Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu yang hebat. Hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka mata pelajaran fisika untuk materi kita pemanasan global kelas 10 semester 2. Apa kabarnya hari ini, Nak? Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti materi kita pada hari ini. Berkaitan dengan pemanasan global, menurut kalian bagaimana keadaan suhu bumi saat ini apabila dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu? Ada yang mau mencoba memikirkan keadaan suhu bumi kita pada saat ini dibanding dengan 100 tahun lalu? Nah, sekarang sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita perhatikan video berikut ini. Nah, menurut video tadi, dapat kita simpulkan bahwa peneliti menyebutkan suhu rata-rata bumi telah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan iklim secara global. Nah, pemanasan global itu adalah dampak dari perubahan iklim global tadi. Jadi dapat kita simpulkan, dapat kita katakan bahwa pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Yang harus kita jadikan pertanyaan adalah mengapa terjadi pemanasan global? Apa yang menyebabkan pemanasan global itu terjadi? Pemanasan global disebabkan karena meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Apakah yang dimaksud dengan gas-gas rumah kaca? Contohnya seperti apa? Nah, sekarang kita lihat contoh dari gas rumah kaca itu yang pertama, gas karbon dioksida, belerang dioksida, karbon monoksida, dan metana. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apa penyebab gas-gas rumah kaca di atmosfer meningkat? Nah, gas-gas rumah kaca di atmosfer tadi kan meningkat. Penyebab utamanya apa sih? Jadi dapat kita telaah atau analisis, ternyata penyebab utamanya itu adalah aktivitas manusia. Aktivitas yang disebabkan oleh manusia atau yang dilakukan manusia di muka bumi ini. Salah satunya yang pertama yaitu alih fungsi lahan. Maksudnya ini seperti apa? Lahan itu tidak lagi menjadi tempat menanam pohon, kemudian menanam tumbuhan. Nah, tetapi karena pembakaran, jadi banyak manusia melakukan pembakaran, sehingga pembakaran tersebut menghasilkan gas rumah kaca. Salah satunya yaitu gas karbon dioksida dan karbon monoksida. Semakin banyak hutan yang dibakar, maka semakin banyak gas rumah kaca yang ada di muka bumi ini. Kemudian, yang kedua, aktivitas kendaraan. Dapat kita lihat, kendaraan bermotor itu semakin banyak digunakan oleh manusia, sehingga bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan bermotor ini adalah bahan bakar fosil. Nah, dari hasil pembakaran bahan bakar fosil ini tadi menghasilkan gas rumah kaca, yaitu berupa karbon dioksida. Kemudian yang ketiga, limbah rumah tangga. Nah, sampah-sampah yang dikeluarkan oleh rumah tangga, contohnya sampah plastik. Nah, jika limbah rumah tangga yang kita keluarkan tersebut tidak diolah dengan baik, maka akan menyebabkan munculnya gas karbon dioksida dan gas metana. Gas-gas ini dihasilkan dari bakteri-bakteri yang menguraikan sampah. Kemudian terkait dengan penyebab tersebut,
Yang harus kita pikirkan adalah, bisakah kita ikut serta mengurangi pemanasan global? Apa yang dapat kita lakukan? Nah, jadi salah satunya adalah tanamkan kebiasaan daur ulang sampah sejak dini. Karena dengan mendaur ulang sampah merupakan salah satu langkah awal untuk menjaga lingkungan. Sampah setiap saat kita buang, lama-kelamaan kalau tidak didaur ulang akan semakin menumpuk dan itu akan menjadi limbah rumah tangga. Oke, kemudian kaitannya kita sebagai pelajar, anak-anak ibu sebagai pelajar, apakah yang bisa kita lakukan? Salah satu tindakan kita sebagai siswa yaitu dimulai dari menghemat energi, seperti mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Contohnya, kalau kita eh, menghidupkan TV, kemudian menghidupkan AC, kemudian menggunakan laptop atau komputer ketika sudah digunakan, maka kita harus mencabut aliran listrik kepada alat elektronik tersebut. Kemudian kurangi memakai plastik, daur ulang, dan mengatur limbah. Nah, tindakan kita selanjutnya adalah bergabung dengan program lingkungan setempat atau program sekolah berwawasan lingkungan yang berfokus pada keberlanjutan. Jadi kita sebagai siswa harus mempunyai empati dan peduli terhadap lingkungan kita masing-masing. Mulailah dari diri kita sendiri, ya. Nah, jadi berdasarkan penjelasan singkat dari Ibu tadi, dapat kita simpulkan bahwa pemanasan global atau global warming yaitu fenomena naiknya suhu permukaan bumi karena efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca secara bertahap dari tahun ke tahun akan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan makhluk hidup, yaitu dengan meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Nah, karena itulah mari kita ikut membantu mengurangi pemanasan global, mulai dari langkah kecil, mulai dari diri sendiri untuk membantu melindungi dan menjaga bumi. Sekian penjelasan Ibu tentang pemanasan global. Dengan penjelasan materi sedikit ini, kita dapat mengerti penyebab terjadinya pemanasan global, kemudian tindakan kita sebagai siswa, sebagai guru, ikut andil untuk mengurangi terjadinya pemanasan global semakin bertambah setiap tahunnya di muka bumi ini. Ibu akhiri penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan penjelasan materi selanjutnya di lain kesempatan. Terima kasih.